Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam untuk teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia bisa berbagi ilmu dan informasi kepada teman-teman sekalian. Dan saya akan membahas topik yang cukup penting kali ini, yaitu mengenai phishing dan bagaimana kita bisa melindungi diri kita dari hal tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan apa sih yang disebut phishing itu, saya ingin memberikan contoh dulu nih. Kalian pernah nggak sih dapat SMS yang menawarkan hadiah-hadiah menggiurkan? Misalkan kalian ternyata pemenang dari sejumlah uang tunai, mobil atau motor atau barang-barang mewah lainnya gitu. Dan cara kalian untuk klaim hadiah tersebut adalah dengan masuk ke link yang dikirimkan oleh si pengirim pesan tersebut gitu. Dan ketika kalian buka link tersebut, di situ kalian harus memasukkan data-data diri kalian, informasi-informasi pribadi kalian yang seharusnya tidak diminta atau bahkan seharusnya tidak kalian berikan ke orang lain gitu. Nah, itu bisa dipastikan bahwa itu adalah phishing. Jadi phishing itu contohnya adalah seperti itu. Dari contoh tersebut bisa kita simpulkan kan apa itu phishing? Ya, jadi phishing itu adalah sebuah praktik penipuan di internet di mana sang penipu ini berusaha untuk mencuri atau mendapatkan data pribadi kita atau informasi-informasi rahasia kita, seperti contohnya itu kata sandi atau nomor rekening, nomor kartu kredit atau informasi bank lainnya dan informasi-informasi rahasia lainnya gitu. Dengan cara mereka biasanya berpura-pura menjadi sebuah entitas yang sudah dipercaya oleh masyarakat gitu, sebuah entitas yang terpercaya lah. Seperti contohnya ia mengaku menjadi pihak dari bank tertentu atau perusahaan tertentu atau lembaga tertentu gitu, yang meyakinkan masyarakat bahwa mereka percaya gitu dengan penipuan ini dan mereka jatuh dengan tipuan ini gitu. Dan biasanya bentuk-bentuk yang mereka lakukan itu adalah dengan cara mengirim email, SMS, atau website palsu, bahkan telepon gitu. Jadi kalian harus bisa membedakan dan bisa melakukan verifikasi mana yang phishing dan mana yang benar adanya. Jadi seberapa bahaya sih phishing ini? Seberapa mengerikannya phishing ini? Mengapa kita sangat-sangat harus menghindari yang namanya phishing ini? Nah, jadi bahaya dari phishing ini itu sudah sangat jelas, sangat-sangat mengerikan dan sangat merugikan kita sebagai individu atau bahkan kelompok. Yang dimana bahaya yang ditimbulkan dari phishing ini, contohnya itu kalian dapat mengalami yang namanya pencurian identitas, di mana identitas kalian yang diambil oleh si penipu ini, yang digunakan oleh si penipu ini itu disalahgunakan untuk hal-hal yang sudah jelas merugikan kalian. Seperti contohnya itu untuk melakukan tindakan kriminal atau sejenisnya, yang intinya sangat mengerikan lah, itu sangat merugikan diri kita, ya kan. Nah, yang selanjutnya itu yang mungkin dampaknya bisa langsung terasa oleh kita jika kita mengalami yang namanya phishing ini, yaitu sudah jelas kehilangan keuangan. Karena si penipu-penipu ini sebagian besar atau mungkin bahkan hampir semuanya ya, itu mencari yang namanya keuntungan dari keuangan itu. Jadi sudah jelas kita akan mengalami yang namanya kehilangan keuangan, di mana si penipu ini mencuri atau mengambil keuangan kita itu dengan cara itu. Misalkan kita memasukkan kayak informasi-informasi dari bank kita, itu entah PIN ATM, nomor kartu kredit, atau sebagainya, yang bisa mereka gunakan untuk mengontrolnya atau memanipulasi akun bank kita, yang dimana ya dia bisa langsung ambil uang kita gitu. Itu sangat merugikan banget kan. Kalian gak ada yang mau kan di sini kehilangan uangnya cuma gara-gara kesalahan bodoh seperti ini, ya kan. Jadi itu kerugian-kerugian yang kalian akan alamin, bahaya-bahaya yang kalian harus hindari dari phishing ini. Setelah kita mengetahui apa sih phishing itu, bagaimana saja bentuknya, dan seberapa merugikannya bahayanya nih, maka tahap selanjutnya yang harus kita ketahui adalah bagaimana cara kita menghindarinya. Betul bukan? Nah, tahap pertama yang bisa kalian lakukan itu adalah dengan mewaspadai SMS atau email yang kalian terima. Misalkan isinya mencurigakan nih, seperti menawarkan kalian hadiah yang menggiurkan dari pihak yang terpercaya. Misalkan dia mengaku bahwa ia dari pihak bank A, maka kalian harus verifikasi kebenaran informasi tersebut dari
website resmi Bank A ini. Jika ternyata tidak ada, maka sudah bisa dipastikan bahwa isi dari pesan tersebut adalah penipuan atau phishing. Nah, yang selanjutnya bisa kalian lakukan adalah dengan periksa situs webnya. Biasanya situs web yang aman itu diawali dengan https://2 kali. Jika selain dari itu bisa diragukan keamanannya atau bahkan mungkin itu bisa dipastikan adalah phishing. Nah, yang selanjutnya adalah perbarui perangkat lunak kalian. Jika kalian menggunakan smartphone, kalian update perangkat lunaknya seperti iOS atau Android kalian itu secara berkala sehingga keamanan dari perangkat kalian itu terjamin. Atau kalian menggunakan laptop atau komputer, itu kalian harus perbarui antivirusnya atau kalian gunakan antivirus yang terpercaya sehingga keamanannya juga terjamin. Nah, yang selanjutnya adalah gunakan kata sandi yang kuat. Kata sandi yang kalian gunakan di misalkan akun bank kalian atau mungkin akun-akun sosial media kalian dan yang lain-lain itu harus kata sandi yang kuat sehingga susah untuk dibobol oleh para pelaku-pelaku phishing tersebut. Itu yang selanjutnya adalah waspadai penipuan dari telepon. Dari telepon ini sulit untuk dibedakan mana yang phishing atau mana yang ternyata itu benar adanya. Namun yang bisa kalian lakukan adalah menghindari memberikan informasi-informasi pribadi, itu menghindari memberikan informasi pribadi atau data-data rahasia melalui panggilan telepon yang kalian tidak inisiasi sebelumnya. Jadi tidak ada janji sebelumnya nih dengan penelpon, itu kalian harus hindari. Jadi itu upaya yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari yang namanya phishing. Digital yang semakin canggih dan luas ini, pengetahuan tentang bahaya phishing itu menjadi sangat penting. Melihat ancaman serius yang dihasilkan oleh phishing ini dan kerugian yang dapat mengancam banyak orang. Namun dengan pengetahuan dan pencegahan yang tepat, diharapkan kita bisa terhindar dari kejadian dan kasus-kasus serupa ke depannya dengan cara saling berbagi informasi dan saling menjaga privasi satu sama lain. Sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.